Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang Pak Guru mau ngecek kehadiran dulu ya. Karena kita perlu mengetahui seperti apa siswa yang hadir pada pertemuan online kali ini. Jadi saya mau tanya kepada ketua kelasnya Bintang, apa semua hadir Bintang? Oke, alhamdulillah jika semuanya hadir, alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, kita baca doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Mungkin satu orang di antara kalian bisa memimpin. Mungkin Rizda dulu bisa memimpin. Langsung. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah alamin. Nah, tadi kita sudah berdoa, semoga Allah SWT memudahkan kita dalam memahami pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasa kita akan melakukan pembiasaan kita, yakni membaca surah pendek. Dan kali ini kita akan membaca surah pendek sebagai pengantar pelajaran kita, yaitu Quran Surah Al-Fil. Tahu Quran Surah Al-Fil? Tahu Quran Surah Al-Fil? Ya, kalau gitu kita baca sama-sama ya. Silahkan ikuti Pak Guru dan kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan ayo kita mulai sama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca surah Al-Fil. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut lebih jauh, Pak Guru mau tanya dulu, apa masih ada di antara kalian yang ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Oke, coba bisa disebutkan apa pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang indahnya sholat berjamaah. Oke, apa keutamaan sholat berjamaah, masih ingat? Sholat berjamaah lebih mulia daripada sholat sendirian dengan perbandingan 20 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Oh ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah masih ada yang ingat ternyata terkait dengan pembelajaran kita sebelumnya. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang selamat datang Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Jadi kita akan membahas tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga bagaimana masa remaja Nabi Muhammad serta bagaimana keteladanan pribadi Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu seperti apa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai setelah kemudian kita mengikuti pelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yakni yang pertama, menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, menceritakan kisah masa remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar.
Yang ketiga, mengemukakan keteladanan yang melekat pada pribadi Nabi Muhammad SAW dengan benar pula. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan contoh perilaku keteladanan hidup Nabi Muhammad SAW dengan benar. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah tahu tujuan pembelajarannya. Dan kita berharap bahwa pada pembelajaran ini kita dapat mencapai semua tujuan pembelajaran yang telah kita sebutkan tadi. Nah, anak-anak sekalian, sudahkah kalian tahu seperti apa kisah sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Bagaimana perjalanan hidupnya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa remajanya? Apakah kalian sudah tahu? Kalau misalnya belum tahu, kita akan menyaksikan video berikut ini. Bisa dilihat di layar HP kalian. Silakan tonton videonya dengan saksama, karena nanti Pak Guru akan minta kalian untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan video yang Pak Guru putarkan. Oke, Pak Guru akan putar videonya. Tahukah anak-anak sekalian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah the best creature on earth, artinya makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking hebatnya, seorang ilmuwan barat yang bernama Michael Hart pernah menulis sebuah buku. Judul bukunya itu adalah 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dan tahukah anak-anak sekalian, siapa tokoh paling pertama yang dikatakan sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah? Ya, betul sekali. Dia adalah Nabiullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad tumbuh sedikit berbeda dengan kebanyakan orang, di mana Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ya, ayahnya Abdullah wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Tadi kalian sudah menyaksikan video tentang bagaimana sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalani masa remajanya. Nah, Pak Guru minta mungkin ada di antara kalian yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan video tadi atau hendak memberikan pertanyaan terkait dengan video tadi. Pak, bagaimana Rasulullah menjalani masa remajanya? Oh ya, bagaimana Rasulullah menjalani masa remajanya ya? Oke, baiklah. Mungkin ada yang pertanyaan yang lain? Seperti apa bentuk keteladanan Nabi Muhammad SAW? Oke, baiklah. Tadi kita sudah merangkum, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian. Nah, untuk kemudian memastikan kalian bisa mengetahui apa jawaban dari pertanyaan tadi, Pak Guru akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Namun sebelum itu, karena ini adalah pembelajaran sistem online, Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan kelompoknya Pak Guru share di dalam WA kalian ya. Jadi kalian silahkan baca di WA group dan lihat di situ Pak Guru sudah membagi beberapa kelompok. Pak Guru akan bagikan materi untuk kemudian dibahas pada grup kelompok tersebut. Nah, sesuai dengan apa yang kalian lihat di layar, ini adalah bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. Inilah pula yang akan kalian kerjakan, sekalian juga kalian akan diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Di sini, di lembar kerja peserta didik ini, sudah ada beberapa soal, ada beberapa bentuk pertanyaan, dan juga contoh yang mesti kalian kerjakan bersama dengan teman kelompok kalian. Silahkan kerjakan. Jadi bagi kalian yang belum menerima atau belum melihat LKPD ini, jadi LKPD ini telah Pak Guru kirim di grup ya. Pak Guru sudah share di grup.
silahkan kalian buka dan kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Nanti setelah dikerjakan, kalian akan diminta untuk mempresentasikan sesuai dengan jawaban yang telah kalian temukan berdasarkan pertanyaan teman kalian yang tadi telah diungkapkan pada sesi sebelumnya. Ayo, silahkan Bintang atau perwakilan dari kelompok ya. Silahkan Pak Guru akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian atau Hasil dari pengamatan yang kami dapat, salah satu bentuk keteladanan Nabi adalah Nabi senantiasa bekerja keras, pantang menyerah, senantiasa berlaku jujur dan amanah di setiap pekerjaannya. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Jadi itu adalah tanggapan dan hasil diskusi dari teman kalian. Di mana yang lain sepakat dengan jawaban atau ada sanggahan atau tambahan? Bagaimana? Sepakat dengan jawabannya? Ya, baguslah. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah tiba pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita, ayo kita membuat kesimpulan. Jadi berdasarkan apa yang kemudian telah kita bahas tadi, kita sampai kepada kesimpulan hari ini. Apa saja yang kemudian bisa kita sampaikan? Kalau Pak Guru tanya, kira-kira bisa dijawab atau tidak? Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Pada tahun apa? 71 Masehi. Pada tahun Pada tahun gajah ya? Oke. Iya, Pak. Nah, Tahun Nabi Muhammad 700. SAW, siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Nah, bagaimana dengan keteladanan Nabi? Tadi temannya sudah menyampaikan dan kita bisa simpulkan kembali seperti apa bentuk keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Di mana Nabi Muhammad SAW itu dalam menjalani masa remajanya itu senantiasa bekerja keras, dia pantang menyerah, senantiasa berlaku jujur, sampai kemudian kejujurannya, saking kuatnya kejujurannya itu diakui oleh kaum kafir Quraisy yang ada pada masa itu. Dan Nabi Muhammad juga adalah tipikal orang yang senantiasa menjaga amanah. Nah, anak-anak sekalian, untuk memberikan penguatan pada pembelajaran kita pada hari ini, di sini juga ada link game. Game ini adalah berisi tentang materi terkait dengan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sebentar Pak Guru juga akan kirimkan di grup WA. Silahkan kalian klik link ini dan juga kalian bisa memainkan sambil kemudian belajar. Siap? Oke. Nah, anak-anak sekalian, tibalah kita pada akhir pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran kita tadi? Apakah kemudian anak-anak sekalian sudah bisa mengerti terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan? Alhamdulillah sudah. Nah, alhamdulillah. Saat ini Pak Guru sebelum menutup pembelajaran, Pak Guru juga ingin membacakan siapa kelompok yang terbaik tadi, dan ternyata yang terbaik pada sesi presentasi kali ini jatuh pada kelompoknya Bintang. Dan selanjutnya sebelum menutup pembelajaran, Pak Guru akan mengajak kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Dan sekali lagi, soal evaluasinya itu dalam bentuk Google Form, dan linknya akan Pak Guru juga kirimkan melalui WA Group. Siap dikerjakan? Siap dikerjakan? Oke, alhamdulillah. Jadi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Jadi sebelum kita lanjut pada pembelajaran yang akan datang, tolong silakan mencari informasi terkait dengan materi tersebut, sehingga nanti pada saat kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran di pertemuan berikutnya, kalian akan lebih paham tentang apa yang kita pelajari lagi. Dan anak-anak sekalian, untuk lebih afdalnya, mari kita menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini
dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baik, serta kemudian memberikan kita kekuatan untuk menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Guru tutup pertemuan kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.